Halo semuanya, perkenalkan saya Kairni Rachman. Saya merupakan mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial yang saat ini sedang menempuh pendidikan S1 ilmu kesejahteraan sosial di Universitas Sumatera Utara. Jadi di video ini saya akan memberikan edukasi tentang apa sih itu pekerja medis dan apa sih peran-peran pekerja sosial medis di rumah sakit. Pekerja sosial medis merupakan suatu profesi yang melakukan suatu layanan kepada klien dan keluarga klien yang berkolaborasi dengan kedokteran dan juga keperawatan, juga kepada profesi lainnya yang berada di pelayanan kesehatan rumah sakit. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan peran pekerja sosial medis dalam melakukan pendampingan klien. Nah, dalam hal ini, klien yang saya pilih adalah penanganan pasien kanker. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu kanker. Kanker adalah penyakit yang terjadi akibat pertumbuhan sel abnormal yang tak terkendali dan bisa menyebar ke area sekitarnya. Gejala kanker awalnya mungkin tidak terlalu signifikan, sehingga penyakit tersebut seringkali baru terdeteksi ketika sudah stadium lanjut. Nah, penyakit ini bisa terjadi di bagian tubuh manapun. Biasanya, sel manusia tumbuh dan berkembang biak melalui proses yang disebut pembelahan sel. Selanjutnya ada penyebab kanker. Penyebab utama dalam kondisi ini adalah terjadi perubahan atau mutasi pada gen dalam sel. Namun, prosesnya belum tentu selalu sempurna. Saat pembelahan diri pada sel, terdapat resiko sel baru dari pembelahan tersebut, sehingga mengandung gen yang rusak atau terjadi akibat pengendalan terlalu banyak. Hal tersebut disebut sebagai mutasi gen, yang berupa perubahan struktur pada gen. Mutasi gen berpotensi menimbulkan kanker jika terjadi lebih dari 5 kali dan melibatkan gen yang berbeda. Selanjutnya ada faktor penyebab kanker. Secara umum, ada dua faktor penyebab kanker yang sering terjadi, yaitu ada faktor eksternal dan internal. Nah, faktor resiko internal terjadi jika seseorang memiliki keturunan atau riwayat dalam keluarganya. Sedangkan faktor eksternal terjadi jika seseorang memiliki sejumlah kondisi seperti perubahan hormon dalam tubuh, berusia di atas 65 tahun, mengonsumsi alkohol berlebihan, merokok, serta terkena paparan sinar matahari yang berlebihan. Serta sering terpapar bahan kimia berbahaya seperti abses dan benzena. Selanjutnya ada beberapa gejala penyakit kanker. Yang pertama ada rasa sakit. Hal ini merupakan gejala yang paling umum pengidap penyakit kanker, seperti misalnya pengidap jenis kanker tulang bisa mengalami rasa sakit di sekujur tubuhnya. Selanjutnya ada penurunan berat badan tanpa sebab. Hal ini sering terjadi salah satu gejala kanker yang kerap teramati pertama kali. Selanjutnya ada sering merasa lelah sepanjang waktu. Nah, hal ini biasanya tidak kunjung membaik setelah beristirahat. Selanjutnya ada perubahan pada kulit. Jika kulit menjadi lebih gelap, terjadi kuning atau merah, gatal atau tumbuh banyak rambut, itu bisa menjadi gejala kanker hati, ovarium, ginjal, atau limfoma. Selanjutnya ada pendarahan yang tidak biasa, seperti gejala kanker usus besar atau rektum. Selanjutnya ada anemia. Hal ini terjadi akibat tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah yang dibuat oleh sumsum tulang. Kondisi ini terjadi akibat kanker seperti leukemia dan limfoma. Selanjutnya saya akan membahas hal terpenting yang ada di dalam video ini, yaitu peran pekerja sosial medis dalam mendampingi klien kanker. Yang pertama ada konseling dan dukungan psikososial. Pekerja sosial medis memberikan konseling dan dukungan psikososial kepada klien dan keluarganya. Hal ini melibatkan membantu klien mengatasi stres, kecemasan, dan perubahan emosional yang mungkin terjadi akibat diagnosis kanker. Selanjutnya ada pendampingan dan motivasi. Pekerja sosial medis membantu klien dengan memberikan dukungan emosional, memotivasi mereka, dan membantu mengatasi perasaan cemas atau putus asa dalam perjalanan selama pengobatan kanker. Selanjutnya ada advokasi. Pekerja sosial medis berperan sebagai advokat klien. Mereka membantu klien dalam memahami hak-hak mereka termasuk hak terkait pengobatan, administrasi rumah sakit, dan hak-hak lainnya.
Nah, advokasi ini memastikan bahwa klien mendapatkan layanan terbaik dan hak-haknya dihormati. Selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, pekerja sosial medis membantu klien dalam hal kebutuhan dasar seperti akomodasi di rumah sakit, administrasi, dan pemahaman tentang prosedur medis. Selanjutnya ada koordinasi layanan. Nah, pekerja sosial medis membantu mengkoordinasikan berbagai layanan yang diperlukan oleh klien, termasuk layanan medis, rehabilitasi, dan dukungan sosial. Mereka bekerja sama dengan tim medis dan keluarga untuk memastikan bahwa klien mendapatkan perawatan yang komprehensif. Sekian video penjelasan tentang peran pekerja sosial medis dalam mendampingi klien kanker. Terima kasih.